Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wahhadal muslimina biaqidatit tauhid wa amara rasulahu wa ashabahu bil hijrati ila ardir rasyid liyukawwina afradahul mujtama'al islamiyyal wahid fata'allafa ifraduhu fatusbihul kasiratul kasirah wa ka'annaha fardun wahid. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan identik dengan bulan yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Tercatat dalam tinta sejarah banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang menjadi simbol perjuangan umat Islam dan kaum muslimin. Di antara berbagai peristiwa tersebut, ada satu peristiwa yang sangat penting untuk kita ambil ibrah dan hikmah dari peristiwa tersebut, yakni peristiwa Perang Badar atau yang dikenal dengan peristiwa Perang Badar Kubro. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, di mana pada waktu itu kaum muslimin yang hanya berjumlah 313 dalam satu pendapat, kemudian di pendapat yang lain ada yang mengatakan bahwa jumlah kaum muslimin adalah 313 pasukan atau 314 prajurit. Dan kemudian jumlah kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy pada waktu perang Badar tersebut adalah 1000 pasukan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan kaum muslimin, umat Islam berhasil memenangkan perang Badar tersebut sehingga menjadi simbol kemenangan terbesar dalam sejarah umat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah penting yang harus kita ambil dari peristiwa besar perang Badar tersebut. Yang pertama, jangan bermalas-malasan. Umumnya bulan puasa identik dengan bulan yang loyo dan malas, karena sepanjang hari kita menahan makan dan minum. Tidak halnya dengan kaum muslimin yang pada saat itu berjuang untuk melawan kafir Quraisy dalam perang Badar. Meskipun mereka sedang berpuasa, tetapi mereka semangat untuk li'lami kalimatillah wabtigoi mardati, semangat untuk senantiasa meninggikan kalimat Allah, menegakkan agama Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun perang tersebut terjadi di bulan suci Ramadan, umat muslim berpuasa tetapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk menegakkan agama Allah. Ini membuktikan pelajaran penting bagi kita semua, bahwasanya bulan Ramadan jangan dijadikan sebagai bulan untuk bermalas-malasan, sebagaimana halnya para pasukan kaum muslimin yang ada pada perang Badar. Mereka meskipun berpuasa tetapi tetap semangat untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua dari perang Badar tersebut, yakni sikap bermusyawarah yang sangat penting. Pada saat perang Badar terjadi, Al-Habab bin Munzir mengusulkan strategi perang kepada Rasulullah agar kaum muslimin bergerak ke tempat yang lebih strategis, yakni sumber mata air Badar, untuk memutus sumber mata air kaum kafir. Dan usulan ini diterima oleh Rasulullah SAW. Ini membuktikan bahwasanya meskipun Rasulullah sebagai kepala negara, panglima perang, tetapi beliau sangat menerima masukan dari para sahabatnya, sehingga terjadilah kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah. Hikmah ketiga, terjadinya perang Badar, kemenangan perang Badar yang diraih oleh umat Islam, yakni sikap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus kita dawamkan. Setelah ikhtiar dilaksanakan oleh para kaum muslimin, tidak lupa mereka untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk panglima perang, kepala negara, yakni Rasulullah SAW. Selain beliau berikhtiar maksimal, tetapi beliau tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat dari perang Badar tersebut, yakni untuk kita bisa senantiasa memunculkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tadi ikhtiar dengan maksimal, kemudian berdoa kepada Allah dengan maksimal, kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pada saat perang Badar melakukan ikhtiar dengan senantiasa bersatu padu bahu-membahu untuk memenangkan perang tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi
ikhtiar mereka dibarengi dengan doa, karena amal tanpa doa merupakan sebuah kesombongan, tetapi doa tanpa amal merupakan tindakan yang bohong. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kelima yang bisa kita ambil dari peristiwa besar Perang Badar Kubra tersebut adalah jangan sampai kita menyimpan sikap atau sifat balas dendam terhadap orang lain. Sebagaimana halnya ketika Perang Badar telah usai, Umar bin Khattab mengusulkan bahwasanya tawanan perang itu dibunuh saja. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan bahwasanya tawanan perang itu dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Lalu Rasulullah SAW menerima usulan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan membebaskan tawanan perang tersebut dengan syarat membayar tebusan perang. Hal ini menunjukkan bahwasanya sikap kasih sayang dari Rasulullah SAW tidak membalas dendam para kaum kafir Quraisy, dan ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang harus kita teladani bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 hikmah tersebut mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua untuk senantiasa berjuang, berjihad, beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang salahnya dari saya pribadi, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم.